kulkas ini ada keluhan dari customer, yaitu tidak bisa beku bagian atas dan juga kurang dingin bagian bawah. Setelah saya lakukan pengecekan, ini tadi ada gumpalan es batu di bagian evaporator ini, yang artinya untuk sistem refrigerasi ini enggak ada masalah. Dan tentunya nanti saya akan lanjut untuk pengecekan di bagian beberapa titik kelistrikan yang rawan terjadi kerusakan. Untuk kulkas Electrolux ini agak unik ya, dia menggunakan dua buah bimetal thermo yang mungkin kenapa ada dua ini, mungkin untuk memaksimalkan pada proses defrosting ya. Jadi bagian samping kanan ini memaksimalkan atau menyensor proses defrost di bagian kanan, dan juga ada satu lagi di bagian atas ya. Ini untuk bagian atas ini tentunya juga untuk menyensor gumpalan es yang masih tersisa di bagian atas. Jadi ini bisa memaksimalkan dalam proses defrosting. Kemudian untuk heater, dia menggunakan heater kaca, tabung kaca ya. Dan di sini ada thermofuse yang kabelnya juga mengarah ke soket bagian atas ini. Selanjutnya kita akan buka dulu bagian bawah. Di bawah ini enggak ada apa-apa ya, cuman ada untuk flow damper aja. Lanjut di bagian kompresor, ini menggunakan kompresor 1/6 PK ini ya. Kompresor ini menggunakan PTC. Kita lihat ini kayaknya kabelnya dua, ini dia berada di sisi kiri dan kanan, yang artinya ini mungkin RSCR ya, yang menggunakan kapasitor running. Untuk kapasitor ini nanti saya akan lihat berapa nilai dari kapasitornya. Tapi ini saya lihat dulu bagian timer ya. Timer ini biasa dia menggunakan timer 13. Tapi timer ini juga seringkali ada kerusakan, dia sering aus di bagian gearboxnya. Jadi perlu diperhatikan, mungkin sekalian diganti saja untuk timer ini ya. Kita lihat untuk kapasitornya ini menggunakan 5 mikrofarad ya sebagai running kapasitor. Kita lanjut ke bagian wiring diagram. Nah, ini seperti terlihat ini dia menggunakan dua buah bimetal thermo yang di paralel ya, kalau kita lihat dari wiring diagramnya ini. Oke, ini saya kembali ke bagian freezer lagi. Di sini tadi ada yang terlewat, yaitu di sini ada termostat juga ternyata ya. Termostat ini jarang sekali mengalami kerusakan. Kalau kita ukur dia nyambung, berarti sudah dia normal. Kemudian untuk heater, coil heater ini biasanya kalau rusak ini pecah di kacanya, atau mungkin kalau kita lihat secara fisiknya dia akan kelihatan koilnya itu ada yang terputus. Atau kalau misalnya tidak kelihatan, maka kita bisa lanjut untuk cek dengan menggunakan ohmmeter yang resistensinya di kisaran antara 250 sampai 350 ohm. Kemudian untuk ini yaitu thermofuse yang berfungsi memutus arus apabila ada kelebihan temperatur, dia maka akan putus, dan kalau putus kita perlu ganti. Akan tapi juga ini mudah pengecekannya, tinggal kita ukur dengan ohmmeter, kalau nyambung berarti masih oke. Kemudian lanjut di defrost thermo atau bimetal thermo. Untuk pengecekan kita tidak bisa menggunakan ohmmeter saja, karena kita harus menggunakan es batu atau dibekukan ya, karena bagian ini berfungsi untuk memutus kontak yang menuju ke coil heater
pada temperatur 5 derajat Celcius. Jadi dia masih akan tetap menyambung pada temperatur 5 derajat Celcius ke bawah. Kalau masih ada pembekuan di bagian ini, maka defrostermu ini belum akan memutus arusnya. Dan di sini mungkin kelebihan dari pemakaian 2 buah defrostermu ya. Jadi dia bisa lebih akurat untuk menyensor 2 titik. Apabila salah satu titik ini masih ada gumpalan es, maka heater masih akan tetap bekerja, dan tentunya dia akan lebih maksimal untuk proses defrosting. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum.